Setelah 88 tahun, akhirnya azan dapat berkumandang di Baitul Maqdis. Simak terus videonya sampai akhir biar kalian tahu kisah lengkapnya pembebasan Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Dilansir dari situs adarelief.com, sebelum akhirnya Baitul Maqdis jatuh ke tangan pasukan salib, tahukah kamu kalau tempat suci tersebut sempat berada di bawah kekuasaan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Pada masa itu, umat Islam sedang berada pada masa puncak kejayaan. Setahun sebelum Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis, umat Islam telah berhasil mengalahkan dua imperium terbesar kala itu, yaitu Romawi dan Persia. Pasukan Romawi dikalahkan dalam perang Yarmuk di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Sementara pasukan Persia dikalahkan dalam perang Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemenangan umat Islam dalam dua peperangan besar tersebut membuka jalan menuju Baitul Maqdis. Pada masa Umar bin Khattab, pasukan muslim mengepung Baitul Maqdis selama 6 bulan, yaitu sejak November 636 Masehi hingga April 637 Masehi. Perjuangan dan penantian panjang tersebut terbayar tuntas ketika Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar bin Khattab. Bahkan kunci kota tersebut diserahkan langsung oleh Patriark Sophronius, wakil Romawi Bizantium di Baitul Maqdis, kepada Khalifah Umar bin Khattab. Selama ratusan tahun, Baitul Maqdis kemudian berada di bawah kekuasaan umat Islam dan melewati pergantian beberapa dinasti, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kerajaan Saljuk. Masalah mulai muncul di masa Fatimiyah dan Saljuk karena dua dinasti tersebut seringkali berkonflik akibat perbedaan mazhab. Konflik tersebut berujung pada perebutan wilayah Syam dan Hijaz yang di dalamnya terdapat 3 kota suci, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis atau Al-Quds. Pertikaian-pertikaian tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pasukan salib untuk melakukan penaklukan-penaklukan terhadap wilayah umat Islam. Pada 1097 Masehi, pasukan salib mulai menaklukkan wilayah Anatolia, Sam, Antioquia, hingga Suriah. Sebelum mengincar Baitul Maqdis pada 1099 Masehi, pasukan salib menyerbu Baitul Maqdis dengan brutal. Sebanyak 70.000 umat Islam dibantai, tak peduli itu warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Darah menggenang hingga mata kaki, dan jenazah-jenazah korban ditumpuk layaknya benda. Tidak berhenti sampai di sana, pasukan salib kemudian mengubah Masjid Al-Aqsa menjadi Istana Yerusalem dan Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock dirubah menjadi gereja. Sejak saat itu, Baitul Maqdis berubah menjadi kerajaan Yerusalem di bawah kekuasaan pasukan salib. Sementara itu, pemimpin-pemimpin muslim yang silih berganti, belum ada yang bisa mengambil alih kembali Baitul Maqdis hingga datangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah penaklukan instan yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara seperti pasukan salib. Penaklukan Baitul Maqdis adalah buah dari perjuangan panjang selama bertahun-tahun, di mana fondasi telah dibentuk sejak masa Imaduddin Jangki dengan memberi pendidikan dan pelatihan terbaik bagi pasukannya dari kaum muslimin. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Jangki hingga berhasil ditaklukkan sepenuhnya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti yang telah diuraikan bahwa pada masa Imaduddin, Nuruddin, dan Salahuddin terjadi banyak penaklukan mulai dari Mesir, Suriah, Lebanon, hingga wilayah Afrika Utara. Penaklukan-penaklukan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu strategi yang dilancarkan untuk memuluskan jalan demi membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Pada 1177 Masehi, Salahuddin berperang dengan pasukan salib yang saat itu berada di bawah pimpinan Rainat dari Katilon. Pertempuran tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Battle of Mongisat, yang bertujuan untuk mengambil alih kembali wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam.
Akan tetapi kala itu Salahuddin memutuskan untuk mundur dari pertempuran yang mengakibatkan Reinhard mengganggu perdagangan di Laut Merah yang merupakan jalur utama jamaah yang akan menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Pasca Battle of Mount Gisad, Salahuddin kembali maju untuk menyerbu pasukan Salib pada 1183 Masehi karena Reinhard mengancam akan menyerang Mekah dan Madinah. Salahuddin memperoleh kemenangan pada pertempuran kala itu. Hal tersebut membuat Reinhard murka hingga ia membalaskan dendam dengan membunuh kabilah yang akan melaksanakan ibadah haji. Tindakan keji tersebut menyulut amarah umat Islam, termasuk Salahuddin sebagai pimpinan kala itu. Pada 4 Juli 1187 meletuslah Perang Hittin yang merupakan titik balik pasukan Muslim dalam penaklukan Baitul Maqdis. Di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan Muslim meraih kemenangan yang gemilang dan menangkap Reinhard dan Guy de Lusignan yang kala itu menjabat sebagai Raja Yerusalem. Hanya berselang 2 bulan kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan pasukan Salib. Berbanding terbalik dengan pasukan Salib yang menaklukkan Baitul Maqdis dengan kekejian, Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis dengan adab yang terpuji. Sejak saat itu, Baitul Maqdis kembali ke fungsi semulanya dan lantunan azan kembali berkumandang di Tanah Suci setelah 88 tahun terjajah. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan panglima perang yang terkenal dengan kecerdasannya dalam menyusun strategi perang. Akan tetapi, hal ini tidak membuat Salahuddin Al-Ayyubi berambisi hanya untuk menaklukkan sebanyak-banyaknya wilayah tanpa bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Setiap penaklukan suatu wilayah, Salahuddin selalu melakukan pengembangan dan pembaharuan dari berbagai aspek, tidak terkecuali ketika beliau membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan Salib. Hal pertama dan terpenting yang Salahuddin lakukan adalah meluruskan akidah dengan meruntuhkan tempat-tempat maksiat dan kemusyrikan di seluruh penjuru kota, serta menetapkan hukuman bagi siapapun yang menyebarkan kesesatan. Salahuddin juga melakukan pembaharuan dan pengembangan di sistem pendidikan dengan mendirikan madrasah dan juga universitas dan mendatangkan ulama dan guru profesional dari berbagai bidang. Salah satu universitas di Baitul Maqdis yang dibangun oleh Salahuddin adalah Universitas Al-Quds yang berdiri pada tahun 1187 Masehi atau 583 Hijriah. Salahuddin Al-Ayyubi lahir di Benteng Tikrit, sebuah kota tua di tepian sungai Tigris pada tahun 1137 Masehi atau 523 Hijriah. Nama aslinya adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Nuzmuddin Ayyub bin Sazi. Sementara Salahuddin yang artinya keadilan agama adalah gelar kehormatan yang diberikan atas jasa-jasanya. Orang tuanya berasal dari Azerbaijan dan merupakan keturunan suku Kurdi yang memiliki nasab baik dan terhormat. Itu dia guys, sejarah pembebasan kota Baitul Maqdis setelah 88 tahun dalam cengkraman tentara Salib. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk share info-info lain. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan info lain yang lebih bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.